itu rasa ya, rasa kesayaan. Jadi cahaya kemawasan yang merupakan diri sejati itu namanya kalau di PCI disebutnya sebagai rasa kesayaan. Tapi rasa kesayaan yang sudah diisbatkan pada ilallah, pada Allah. Dulu belajarnya begitu. Jadi dulu nggak apa ya. Memang kenaikan levelnya itu progresif dari 4 ke 5, 5 ke 6. Tetapi apa yang membuat naik ini, apa yang membuatnya progresif, itu disiplin ya. Disiplin kontemplatif, rasa kesayaan yang diisbatkan terus-menerus pada Allah, ilallah. Jadi rasa kesayaan ini itu cahaya kemawasan yang merupakan pancaran langsung dari Allah sebagai saya yang satu-satu. Jadi sebenarnya hanya Allah itu yang punya zat saya gitu ya. Zat Allah itu sebagai, hanya dia yang boleh bilang saya. Lah dari itu kita dapat pancaran rasa kesayaan itu. Lah itu yang kemudian rasa kesayaan, rasa ada. Itu sama saja itu ya, sama saja. Yang Hawking disebut cahaya kemawasan, self-awareness. Itu self-awareness. Itu penting ya, penting. Nah ini makanya rasa kesayaan itu, rasa ada itu dia otentik. Bukan pemberian dari siapapun. Bukan pemberian dari nabi, bukan pemberian dari guru, bukan pemberian dari orang tua, bukan pemberian dari semesta, tapi pancaran langsung dari zatnya. Seperti itu. Kemudian dari rasa kesayaan inilah kemudian itu memancar lagi, terpancar lagi di dalam semesta sebagai bentuk-bentuk kehadiran ya, kehadirannya. Jadi ada rasa kesayaannya, lalu ada kehadirannya. Kemarin saya kalibrasi hal semacam ini itu termasuk nature 1000, bahwa rasa kesayaannya itu terpancar sebagai kehadirannya. Jadi kehadirannya itu berarti rasa kesayaan yang sudah menjadi prosedur tertentu di dalam semesta. Menjadi prosedur Ar-Rahman, menjadi prosedur Ar-Rahim, menjadi prosedur Al-Ghani, menjadi prosedur Ar-Rojak. Itu prosedur di alam semesta. Tapi prosedur ini itu tidak bisa teridentifikasi kalau rasa kesayaannya itu belum otentik. Belum otentik.
Oke, itu anu ya. Kemarin waktu pulang dari mana itu ya? Oh, dari ziarah. Ya, spill. Oke, kita lanjut. Pikiran hanya memiliki informasi dan imajinasi tentang apa saja. Jadi, pikiran itu dia punya informasi dan imajinasi tentang ya, know about. Dia tidak bisa benar-benar to know ya. Tidak bisa benar-benar itu. Karena to know adalah menjadi apa yang diketahui. Makanya kayak ini, dia menjadi. Dari rasa kesayaannya masuk pancaran rasa kesayaan ini masuk dalam semesta, masuk dalam kesadaran, lalu mengambil bentuk-bentuk prosedur, sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Mungkin kalau di teman-teman bayangin tuh kayak prisma ya. Pancaran rasa kesayaan itu melewati kaca prisma. Nah, ini menjadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, dan seterusnya. Yang lain-lainnya, karena pikiran itu hanya punya pengetahuan yang sifatnya know about, pengetahuan kiro-kiro, pengetahuan kiro-kiro, pengetahuan katanya. Maka kemudian tuh di dalam pengetahuan kiro-kiro, di dalam pengetahuan katanya, itu tentu ada spekulasi dan dugaan. Ada spekulasi dan dugaan. Ketika posisionalitas kehadiran diri, dimensi keempat, di transendensi, maka tidak ada yang tersisa untuk ditanyakan. Ini banyak dialami ya, dari rumah itu banyak pertanyaan yang mau diajukan. Ketika sampai kantor, karena ingat lagi dengan posisionalitas kehadiran, katakan dimensi kelima, dimensi keenam, pertanyaan tidak jadi ditanyakan karena sudah jelas. Seringkali begitu. Seringkali seperti itu. Dan memang harusnya seperti itu terus. Harusnya seperti itu. Jadi sesuatu yang lengkap, tidak kekurangan apa-apa. Dan kelengkapan itu terbukti sendiri di dalam totalitasnya. Jadi kenyataan itu, Allah itu adalah ahad dan somad. Lengkap dan apa? Ya, kekurangan dan total ya. Allah sebagai as-somad itu berarti dari konteksnya lah segala sesuatu itu terpenuhi. As-somad ya. As-somad itu artinya dari konteks as-somad
maka seluruh yang aktual, ya, seluruh yang aktual dalam kehidupan, dalam dunia, itu adalah potensi, ya, asomat itu. Dari konteks asomat. Jadi sifat-sifat yang ini, sifat-sifat kehadirannya, itu kemudian menjadi konteks di alam semesta, gitu ya. Menjadi konteks tertentu. Bisa konteks asomat, bisa konteks arahim, bisa konteks arauf, seperti itu. Itu kalau kita nguasain seluruh konteks itu, konteks-konteks kehadirannya, itu nanti kita bisa wasiun alim. Jadi ilmunya sangat-sangat luas, karena seluruh ilmu itu mengakar pada konteks kehadirannya yang merupakan pancaran langsung dari rasa kesayaannya. Jadi ya ini memberi kita harapan, ya. Asalkan rasa kesayaan kita itu jangan diisbatkan pada khairullah, maka potensi jenius itu sudah di tangan, gitu ya. Potensi jenius sudah di tangan. Nggak usah takut. Nggak usah takut nggak sekolah di Harvard. Bisa jenius. Itu adalah potensi yang terpancar dari rasa kesayaannya. Nggak usah takut nggak punya gelar, nggak pintar, tetap pintar. Tetap pintar. Yang penting dijaga terus ma'rifat pada bahwa rasa kesayaan ini adalah pancaran langsung dari zatnya. Itulah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut lagi dua quote lah ya, biar cepat habis ini. Walaupun diri personal suka menganggap, maksudnya itu diri personal ini si S kecil, rasa kesayaan dimensi ketiga, dimensi keempat, menganggap bahwa pemikiran yang terlintas itu adalah miliknya, ya. Adalah miliknya. Sebenarnya itu hanya pemikiran-pemikiran di level itu. Pemikiran-pemikiran di level itu. Tidak berlaku semua. Dimensi kelima itu tidak ada lagi milik. Semuanya itu adalah sebuah aliran. Aliran keutuhan. Semua hanya aliran. Kemudian, pikiran berpikir sendiri. Ya sama sekali tidak membutuhkan Anda, sama seperti tubuh yang bekerja dengan sendirinya. Kemudian, realitas pikiran itu fiksi, fiktif ya, fiction.
Dengan kesadaran itu, ia kehilangan kuasanya sebagai wasit realitas. Melalui mata ego, kehidupan seperti sebuah kaleidoskop, daya tarik dan daya tolak, perubahan kesadaran. Dari ketakutan, maksudnya ketakutan ini kan antisipasi masa depan, dan kenikmatan sementara dari masa lalu. Jadi dengan kesadaran kita tahu bahwa pikiran ini bekerja untuk mengantisipasi masa depan dan untuk menggenggam masa lalu. Seperti itu. Ini ada dari Bang Judi ya. Ini maksudnya ini kalau sifat-sifat itu bisa dipahami, maka akan terbuka isi kotak Pandora ya. Inosoronga itu kotak Pandora lah. Kotak Pandora. Makanya itu ziarah ya. Kita ziarah itu bukan untuk menyembah kuburan. Ziarah itu biar kuat kita mengalami kesadaran ini. Biar kuat. Karena kita ini salik yang belum sembuh dari keduniaan begitu kan. Belum sembuh dari keduniaan. Maka ziarah itu bagi saya itu mengingatkan, memperkuat kembali bahwa rasa kesayaan ini itu bersumber darinya. Bersumber darinya. Dan ciri kalau sudah masuk ke situ jadi ngeh dengan kehadirannya. Jadi ngeh. Jadi kalau sudah muncul kehadirannya, nah itu berarti rasa kesayaannya sudah pulih, sudah ilallah. Itu aja sebenarnya. Terus nanti kalau misalnya tanya kenapa nggak di rumah saja, di rumah udah diisi. Ini rumahnya ini udah kebanyakan untuk mikirin dunia. Kita itu kalau di rumah sudah larut. Apalagi di mall, udahlah wes, udah sempat lagi mikir ilallah. Maka tempat terbaik itu bagi saya di kuburan guru saya, di kuburan guru-guru kita. Di kuburan. Nah itu jadi kalau di tempat lain belum kuat gitu ya, masih kalah. Masih kalah. Belum kuat. Jadi ada teman yang begitu gitu ya. Yang tanya, kenapa hanya di kuburan itu muncul? Bukan hanya muncul, kuatnya di situ. Kuatnya di situ. Mungkin itulah yang mereka peragakan selama hidup mereka. Ya kan? Dekat-dekat sama penjual minyak wangi kan ikut wangi. Saya kira rasa itulah yang dirasakan oleh peziarah. Sehingga rasa itu tidak didapat di tempat lain misalnya. Maka dia ke situ lagi. So what gitu kan. Toh itu tetap saja menghasilkan ilallah. Adapun misalnya salah dibahasakan, yaitu kemampuan intelektual, sejatinya itu rasa yang dirasakan itu seperti ini. Orang kalau ke kuburan para wali-wali begitu, ke kuburan orang soleh itu rasa ini nih yang terdeteksi gitu. Rasa ini, rasa kesayaan yang murni, es besar lah. Itu hadir itu. Itu hadir. Makanya
di makom wali itu selalu ada yang ziarah karena orang ingin kembali mengalami kesejatian dirinya. Kalau di rumah yang hadir energi gonabu. Ya, jadi ziarah itu kita memang masuk ke makomnya guru kita. Masuk ke sana. Ya kan? Ya kita bagi. Jadi bukan seperti yang dituduhkan. Orang-orang misalnya nyembah kubur, minta dikubur. Enggak. Dia enggak tahu. Itu kan pandangan orang yang tidak pernah ziarah itu. Ya kan? Pandangan yang tidak pernah ziarah. Kayaknya satu saat kita perlu ya bikin kelas ini, mungkin Ustadz Gilman nih perlu bikin apa namanya itu tur ya, tur wali, tur wisata apa namanya itu dengan kelas kesadaran misalnya. Wah, keren lah pokoknya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi pikiran itu hanya kaleidoskop yang daya tarik dan daya tolak. Daya tarik itu berarti dia antisipasi ya. Antisipasi. Sementara daya tolak itu berarti dia regresi. Ini regresi. Regresi. Regresi itu dia kembali ke masa lalu. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Ya. Saya kira itu dulu. Matur nuwun. Ini teman-teman kayaknya sudah. Ya Ustadz Gilman perlulah bikin travel yang pokoknya ada ilmu kesadarannya lah. Kita ini kekurangan apa namanya itu institusi yang ada belajarnya gitu ya. Ya kita doakan sama-sama ya teman-teman ya. Biar pondok pesantrennya Ustadz Gilman